Karena ini adalah zaman dan waktunya kedaulatan Tuhan terjadi atas semuanya, segalanya, dan seluruhnya yang ada, bahkan yang tidak ada. Barang siapa yang tidak mau menolak, maka tergilaslah dia oleh sapu jagat, pembersih semesta alam raya seisinya. Para sedulur dan para kadang kinasiku sekalian, tanpa terkecuali, dimanapun panjenengan berada. Bertemu lagi dengan saya, Wong Edan Bagu, walaupun hanya melalui rekaman video di Putro Romo Channel YouTube milik pribadi saya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengetahuan dengan panjenengan tentang tips sederhana untuk menghadapi dan menyelesaikan perkara atau masalah. Selamat rahayu selalu bagi panjenengan, je. Begini, saya punya tips sederhana untuk menghadapi bahkan menyelesaikan masalah-masalah atau perkara-perkara, apapun perkara atau masalahnya. Masalah keuangan misalnya, kerezekian, masalah kesehatan, masalah bisnis, masalah keluarga, masalah percintaan atau jodoh, atau masalah harta tahta wanita atau lelaki misalnya, anak dan istri atau suami, atau masalah utang piutang, masalah usaha, dan lain-lain sebagainya. Tipsnya cukup sederhana, tidak pakai puasa, berdoa berjam-jam, tirakat, melek, atau pati geni. Tidak perlu datang ke dukun, paranormal, dan lain-lain. Gratis pula, bahkan tidak perlu meneteskan air keringat. Cukup diam sejenak dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Lalu pasrah kepada Tuhan atau berserah diri kepada Tuhan. Maksudnya, serahkan apa yang jadi perkara atau masalah kita. Kemudian, terimalah apapun yang menjadi keputusan Tuhan nantinya. Lalu, persilahkan kuasa Tuhan yang kita yakini bahwa Dia adalah Maha Kuasa atas segalanya. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Percaya atau tidak percaya, ini pasti, seiring berjalannya proses 3 hal yang sudah kita lakukan tadi, kita akan dapat merasakan kenyataan cinta kasih sayang Tuhan yang sedang menyelesaikan perkara atau masalah kita dengan rapi dan indah, bahkan mewah, sempurna lagi kemewahannya. Jangan abaikan, segera sambut cinta kasih sayang itu dengan ucapan terima kasih, sesadar-sadarnya dan selembut mungkin. Semakin diterima kasihi dengan kelembutan kesadaran kita yang sadar, semakin perkara dan masalah-masalah kita satu persatu diselesaikan oleh Tuhan dengan rapi, indah, dan mewah lagi sempurna. Kalau sudah selesai, jangan lupa dan jangan egois ya. Tebarlah cinta kasih sayang Tuhan yang panjenengan peroleh tersebut kepada apapun dan siapapun serta dimanapun hingga sampai kapanpun. Oke? Sederhana, simpel, mudah, dan gratis kan? Mungkin panjenengan belum pernah melakukan ini, sekalipun panjenengan yakin dan percaya adanya Tuhan dan kuasanya. Karena mayoritas orang pada umumnya, Tuhan tidak lebih hanya dijadikan sebagai satpam saja. Bagaimana tidak? Dia Tuhan loh. Namun setiap waktu dia panjenengan dekte dan panjenengan beri tugas-tugas harian. Dia panjenengan suruh untuk melancarkan usaha, perjodohan, bisnis, kerezekian panjenengan. Dia panjenengan beri tugas untuk melindungi dan menyelamatkan panjenengan, anak istri atau suami, keluarga, harta benda panjenengan, dan lain-lain. Dia Tuhan loh. Dan panjenengan meyakini serta mempercayai kalau Dia itu maha segalanya dan kuasa di atas segalanya itu. Namun panjenengan menjadikannya tidak ubahnya seperti satpam, layaknya seorang dukun. Coba saja panjenengan pikir dengan logika, pemikiran yang sadar. Pantas tidak kita memperlakukan Tuhan seperti itu? Apapun sikonnya, kita nyaris tidak pernah pasrah atau berserah diri kepadanya. Kita selalu sok mampu dan sok bisa, bahkan sok kuasa. Padahal secara pengertian,
dan pemahaman, bahkan pengetahuan, kita sudah mengerti dan paham, serta tahu bahwa kita tidak memiliki daya dan upaya apapun jika tanpa Dia, dan Dialah yang kuasa atas segalanya. Namun kita nyaris tidak pernah menerima kuasanya yang maha segalanya itu, apalagi mempersilahkan kuasanya untuk berdaulat atas kuasanya yang maha agung lagi dahsyat itu. Padahal apapun dan bagaimanapun bentuk usaha kita, tidak ada satupun yang membuahkan hasil yang sempurna. Selalu mengecewakan, merugikan sesama makhluk hidup, bahkan menyakiti. Tidak memuaskan dan selalu kurang, ingin lebih dan lebih. Untuk panjenengan semuanya tanpa terkecuali, yang merasa dan mengaku percaya dan yakin akan adanya Tuhan dan kuasanya. Mulai sekarang, apapun dan bagaimanapun perkara dan masalahnya yang sedang dialami, mari kita pasrah. Berserah diri kepada Tuhan. Akui kebodohan dan kesombongan serta ketidakberdayaan kita selama ini. Yang selama ini sok tahu, sok pintar, sok bisa, sok kuat dan sok kuasa, padahal hasilnya nol putul. Mari kita terima apapun yang menjadi keputusan Tuhan. Lalu kita persilahkan Tuhan untuk berkuasa di dalam kedaulatannya yang agung. Hanya dengan begitu, kita akan merasakan kenyataan cinta kasih sayang Tuhan. Bukan dan tidak gaib, apalagi fiktif, namun nyata senyata-nyatanya, menyelamatkan bahkan mengabadikan kita tanpa kita perintah seperti satpam. Setelahnya, jangan ingkari ini, tebarlah cinta kasih sayangnya yang telah kita rasakan ini kepada apapun dan siapapun serta dimanapun hingga sampai kapanpun. Coba panjenengan pikir dan renungkan, seandainya setiap makhluk berlaku seperti yang sudah saya informasikan tadi. Oh, betapa indah dan damai serta tentramnya semesta alam raya seisinya ini kan? Itulah benar-benarnya benar yang selama ini populer dikenal dengan sebutan iman, dan saya menyebutnya sebagai Wahyu Pancalaku. Jadi, Wahyu Pancalaku yang selama ini dikenal sebagai iman pada umumnya itu bukan yakin atau percaya saja, karena diyakini atau tidak, dipercayai atau tidak, Tuhan tetap Tuhan. Dia sama sekali tidak mengalami keuntungan dan kerugian atas yakin dan percaya atau tidak tersebut. Untuk apa percaya atau yakin, bahkan hakul yakin kepada Tuhan, kalau tidak pernah berserah diri kepadanya? Tidak mau pasrah kepada Tuhan, tidak mau menerima keputusan Tuhan, tidak mau mempersilahkan kuasa Tuhan, tidak mau merasakan kenyataan Tuhan, apalagi menebar cinta kasih sayang Tuhan. Untuk apa percayanya? Buat apa yakinnya? Makan tuh percaya dan yakinmu. Jikalau pikiran, hati dan syahwatmu belanggentakan seperti sampah. Namun sayang, hanya sedikit saja yang kesadarannya tergugah dan mengarah ke sini. Namun sedikit pun tidak masalah. Itu sudah lebih baik daripada sama sekali tidak ada. Toh apapun alasannya, kebaikan tetap kebaikan dan pasti lebih baik dari yang tidak baik. Bukankah begitu? Dan semoga saja dengan tayangnya video saya yang satu ini dapat dan bisa menambah jumlah orang-orang yang tergugah kesadarannya dan tercerahkan hati nuraninya. Karena ini adalah zaman dan waktunya kedaulatan Tuhan terjadi atas semuanya, segalanya, dan seluruhnya yang ada, bahkan yang tidak ada. Barang siapa yang tidak mau, menolak, maka tergilaslah dia oleh sapu jagat, pembersih semesta alam raya seisinya. Namun saya tidak yakin, apakah yang sudah saya informasikan ini tadi bisa dilakukan jika tanpa wahyu pancagaib? Edan tenan. Tercerahkanlah panjenengan semuanya, dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, damai, damai tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala. Amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki yuwana teguh rahayu slamet. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali.
terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom, serta sepuh saya, yang senantiasa direstui, yang dat maha suci hidup. Om. Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan salam kebajikan.